Baik pendengar Kardopa, selamat sore. Kita ketemu lagi tentunya di spesial dialog duduk bareng parlemen. Hari ini kita langsung live dari ruang kerja praksi PDIP DPRD Sumatera Utara tentunya ya. Seperti yang sudah kita informasikan tadi, hari ini kita punya topik obrolan itu tentang bagaimana proyek perbaikan infrastruktur jalan di Sumut yang berbiaya 2,7 triliun rupiah. Ini akan menjadi bahasan kita. Jadi kalau ngomongin tentang jalan ya, infrastruktur yang ada di Sumatera Utara, ini sepertinya saat ini memang masih menjadi sorotan masyarakat. Karena kita lihat masih banyak jalan-jalan di Sumut itu yang berlobang-lobang, sehingga pastinya sangat tidak nyaman ya untuk dilalui di saat berkendara, baik roda 2 maupun roda 4. Ini membuat keluhan warga muncul tentang masalah jalan ini masih aja terus dibahas tentunya. Nah, oleh karena itu Gubernur Sumatera Utara ini telah menyampaikan ke DPRD Sumut bahwa Pemprov Su akan fokus menjalankan berbagai program yang menyentuh pada infrastruktur khususnya jalan-jalan di Sumatera Utara. Ini nggak tanggung-tanggung. Proyek ini memakan biaya itu 2,7 triliun rupiah. Nah, ini akan kita bahas tentunya. Bersama di sini sudah hadir ada Wakil Ketua Praksi PDIP DPRD Sumatera Utara, ada Pak Rudi Hermanto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak yang cantik. Aduh, saya kalau sore dibilang cantik semangat nih, Pak. Dan seluruh pendengar Kardopa dimanapun berada. Oke, kita mau ingatkan juga Pak, kalau untuk program kita sore hari ini, acara kita bisa disaksikan langsung live Facebook kita di Kardopa 994 FM atau juga bisa live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Oke, Pak, kalau ngomongin tentang infrastruktur Pak, seperti yang aku informasiin tadi ya Pak ya, ini kan masih menjadi keluhan masyarakat di Sumatera Utara. Masih banyak jalanan yang tidak bagus, lobang sana sini ya. Tentunya sangat mengganggu ya Pak. Itu namanya belum merdeka. Belum merdeka. Belum merdeka dari. Tapi kita sudah merdeka Pak. Masyarakat masih belum merdeka dari kerusakan jalan. Masalah jalan ini masih terus aja dibahas ya Pak ya. Ya, dan sudah akut. Tapi informasi yang kita peroleh Pak, menelan biaya yang cukup banyak nih Pak, 2,7 triliun rupiah. Dan praksi PDIP ini merupakan salah satu praksi yang setuju dan mendukung program gubernur ini untuk perbaikan jalan di Sumatera Utara dengan biaya 2,7 triliun rupiah. Alasannya, kenapa praksi PDIP menyetujui ini Pak? Benar, karena memang kita selalu turun, seluruh anggota DPRD Sumatera Utara termasuk dari fraksi PD Perjuangan turun ke bawah menjemput aspirasi dan keluhannya selalu itu. Kita itu ya, sendiri Pak? juga merasakan bahwa proses perjalanan ke desa-desa, ke jalan-jalan di kabupaten kota itu memang sudah sangat menyedihkan. Dan 2 tahun belakangan ini seperti kita ketahui kondisi COVID-19 itu membuat perhatian kita fokus ke sana, penyelamatan COVID-19 untuk sehingga seluruh energi dan kekuatan baik anggaran juga terserap ke sana konsentrasinya. Benar Pak. Nah, pasca itu tentu kita melihat kondisi ini yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini, salah satunya adalah perbaikan infrastruktur. Maka atas usulan dari Bapak Gubernur Sumatera Utara yang mengalokasikan atau mengusulkan angka sebesar 2,7 triliun melalui Dinas BMBK, Bina Marga, jalan jembatan, itu membuat kita Bina Marga dan Bina Konstruksi ya, sehingga membuat kita melihat memang inilah saatnya kita harus pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan DPRD tentu melihat kondisi ini sangat urgen. Urgen ya Pak? Nah, urgen. Sehingga kami dari fraksi PD Perjuangan mendorong gubernur supaya cepat merealisasikan ini.
Inilah kenapa fraksi PDP tadi menyetujui ya Pak ya. Dan berada di garda terdepan karena Yes. memang sudah penderitaan rakyat ini kan sudah luar biasa ya. Mereka menahankan jalan yang kupak kapik, jelek dan wah sangat luar biasa. Dan salah satu daerah itu di Simalungun yang hampir 50 km saya menerima keluhan dari masyarakat dan juga kami-kami dari kawan-kawan fraksi melihat kondisi itu juga sangat luar biasa. Dan masih banyak daerah-daerah lain tentunya di Sumatera Utara dalam kondisi yang sangat rusak berat. Makanya kami fraksi menyepakati mendukung sepenuhnya Gubernur Sumatera Utara untuk cepat melaksanakan kegiatan ini di tahun ini juga. Berarti ini kayak seperti kejar target Pak. Kita kan udah mau selesai nih tahun 2022. Iya, harusnya memang kita dorong dari awal pengusulan sesuatu yang kita anggap ini urgen. Rakyat ini harus merdeka ini, Pak. Menjelang Natal dan tahun baru ini jangan lagi mereka ada saudara-saudara yang mau pulang kampung, yang mau mudik mendapat kondisi yang sangat memprihatinkan, nanti pulang dari kampung ceritanya aneh-aneh lagi. Dan ternyata memang aneh-aneh. Dari kampung balik ke Medan ceritanya jalan aja Pak. Iya. Apa ya kali jalan ke kampung kami itu udah gini-gini gitu ya Pak. Jadi perjalanan dari Jakarta kalau via darat, dia dari Jakarta tidur nyenyak, Yes. masuk Lampung nyenyak, Sumatera Selatan nyenyak, terus lagi sampai Sumatera Barat masih nyenyak. Masih enak nih. Begitu masuk Sumatera Utara, Udah mulai goncang-goncang. ini udah sampai ini di Sumut ini, dibangunkan oleh jalan. Oleh jalan, oke. Nah, kondisi seperti inilah yang membuat kami malu juga sebagai warga Sumatera Utara. Bagian kita penugasan dari sebagai anggota DPR tentunya wakil rakyat. Ya kami lihat ini sesuatu yang sudah sangat urgen. Oke. Sudah hampir 10 tahun, ada yang beberapa tahun tidak pernah diperbaiki. Alhasil ada sampai langsung ngadu ke Pak Presiden kemarin kan Pak? Itu yang sudah luar biasa, yang di langsung ke Liang Pak Melas Presiden, kan, ya. yang di Tanah Karo. Bener. Nah, itu bentuk-bentuk pemberontakan jiwa itu, bukan berontak secara mungkin aktualisasi diri masyarakat di sana itu, ya itu caranya. Kita bawa nih jeruk. Kalau biasanya jeruk itu nggak sampai ke kota sudah busuk Pak, karena dia lama di jalan. Proses transportasi yang sangat menyedihkan ini menjadikan harganya jadi Mahal biaya juga. transportasinya jadi mahal. Menghambat semuanya ya Pak ya? Harus dibawa naik kuda contohnya atau di pundak sehingga kosnya makin tinggi. Oke. Nah, ternyata masyarakat dari Liang Melas berhasil menggugah Pak Presiden dengan Jeruk berapa ton kemarin? 4 ton ya kalau nggak salah, dibayar tunai sama Pak Presiden di istana itu. Istana Negara. Tetapi jeruk itu kan sangat membuat inspirasi baru, tapi maunya jangan terus-terus gitulah ya Pak ya. Benar. Jangan sampai masyarakat harus melakukan ungkapan-ungkapan dengan cara-cara yang kadang-kadang ya bagus dan seni-seni yang berbeda. Itu Mbak. Oke. Jadi kalau menurut Bapak saat ini kira-kira jalan mana aja yang menjadi prioritas nih Pak untuk perbaikan di Sumatera Utara? Wah, hampir menyeluruh Mbak. Hampir rata-rata ya? Hampir rata-rata kabupaten kota, jalan-jalan provinsi itu udah benar-benar akut dah. Makanya begitu diusulkan gubernur, ya langsung kita sambar, kita dorong supaya cepat. Nah, itu ceritanya Mbak. Memang harus didorong supaya cepat nih ya Pak ya, biar kelar nih Pak. Kalau kita lihat juga masa jabatan Pak Gubsu sama Bang Ijek kan udah mau kelar nih Pak. Iya. Justru itu yang kemarin kami di DPRD itu mendapat, ya biasalah, tarik ulur antar fraksi-fraksi lain. Karena 2,7 triliun ini kan tidak harus selesai dan dibayarkan secara multi years.
meskipun Pak Gubernur tidak lagi menjabat, itu merupakan utang. Utang Pemprov yang harus dibayar pada anggaran-anggaran berikutnya. Dan itu kami setujui. Cuman ada beberapa yang kemarin terjadi perdebatan di sana-sini, tetapi akhirnya secara keseluruhan, seluruh fraksi hampir ya, juga mendukung. Nah, cuman realisasinya kita harapkan dari pengawasan kami Provinsi Sumatera Utara sudah beberapa kali melakukan tinjauan lapangan, masih belum bergerak. Ketika UPT Jalan dan Jembatan unit pelaksana teknisnya sudah dilelang, ternyata pemenang lelangnya juga sampai hari ini masih tersendat-sendat. Yang konon kita harapkan kemarin berdasarkan informasi dari Kepala Dinas BMBK Pak Raden Pardede, Bambang Pardede maaf, beliau mengatakan mempertaruhkan jabatannya. Ya kita dukung. Saya bilang oke, kita tunggu kinerjanya. Tapi beberapa hari belakangan kita pantau terus masih banyak pergerakan-pergerakan yang belum bergerak. Nah itu yang bikin kita pusing. Ini deadline-nya kan udah dekat. Udah dekat, benar Pak, 2023. Tapi kalau menurut Bapak progresnya saat ini gimana Kak? Ini kan ada implementasi dari proyek infrastruktur jalan ini kan, itu ada progresnya per tahunnya gitu kan Pak. Menurut Bapak sampai saat ini nih Pak, kita udah mau di akhir 2022. Progresnya bagaimana Pak dari program ini? Di akhir 22 itu kisaran tutup anggaran kan tanggal 26 Desember ya. Tapi kita harapkan bisa maksimal. Kemarin harapan kita dari usulan dinas kepada pemenang pelaksana, operator pelaksana itu janjinya 33%. 33%. Dan kita monitor terus, memang ada pergerakan, kita nggak tahu ya sistem kerja dari pihak pemenang tender itu apakah dia high speednya di injury time, apa seperti main sepak bola Pak, begitu injury time tinggal 3 menit baru dia kencang. Nah, kita nggak tahu bisa cetak gol, ya harapan kita gitu. Tapi ada sedikit sikap pesimisme ya. Sikap pesimisme itu tergambar dari memang yang kita lihat di lapangan. Anggota DPR kan dari berbagai daerah, ada dari Tabaksel, ada dari Nias, ada dari Dairi dan lain sebagainya. Kita melihat sebagian bergerak, sebagian belum. Masih sebagian-sebagian berarti ya, parsial. Masih sampai, jadi kalau targetnya kemarin 2022 ini 33%? Iya, 33%. Nanti tahun depan masuk tahun anggaran 2023 bisa ditambah lagi sehingga bisa selesai keseluruhan. Baik pendengar Kardopa, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di spesial dialog duduk bareng parlemen bersama Pak Rudi Hermanto, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara. Anda jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di live Facebook kita Kardopa 994 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita kembali dulu ke studio. Baik pendengar Kardopa, selamat sore, kita balik lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen untuk sore hari ini. Masih live dari ruang kerja fraksi PDIP DPRD Sumatera Utara. Masih bersama Pak Rudi Hermanto. Pak, kita lanjut lagi ngomongin proyek 2,7 triliun. Tapi sebelumnya saya revisi dulu ya, PDI Perjuangan. Oh, PDI Perjuangan. Ya. Oke. Jangan PDIP. Di sini PDIP Pak. PDI Perjuangan. PDI Karena kita berjuang terus. Oke, kita berjuang. Ngomong-ngomong tentang perjuangan. Iya. Tadi kan masalah 33%. Iya. Anggaran ini kan ditampung di APBD ya Pak ya? Oke. Kalau Bapak sendiri ini, yakin nggak ini proyek 33% bisa tercapai terrealisasi di tahun 2022 yang tinggal beberapa
hari. Ini udah tanggal 15. Berarti sisanya tinggal berapa Bapak hitung deh. Jadi ketika kami pembahasan di Badan Anggaran dengan pihak Dinas BMBK, Pak Bambang Pardede langsung, itu perdebatannya sangat alot untuk mengejar angka yang 33%. Ketika itu progresnya masih 1-5%. Jadi kita perdebatannya sangat alot. Udah kalau nggak bisa mundur aja, entah angkat bendera putih dan lain sebagainya. Lambaikan tangan ke kamera gitu. Ya, saya salah satu yang di pembahasan tersebut menyampaikan kepada Pak Bambang Pardede karena beliau menyatakan saya mempertaruhkan jabatan saya, kata beliau. Dan saya dukung dan kita tunggu karena tidak mungkin kita memberikan sebuah penilaian ketika kinerjanya belum selesai. Benar. Saya menganggap bahwa begitu deadline baru kita hitung berapa persen progresnya. Tetapi jujur ya Mbak Desi ya, sampai hari ini kisaran angka itu saya rasa masih belum sampai 15%. Oh. Jadi ya kecuali ada ilmu apa ini namanya? Ilmu bangun Candi Sewu. Semalam Satu malam bisa jadi. selesai. Nah, dipanggil jin-jin semua datang. Satu malam set jadi semua. Besok bangun pagi ayam berkokok udah jadi. Udah jadi. Istananya. Nah, udah jadi jalannya. Tapi nggak tahu ya. Barangkali pihak pemenang yang di bawah Dinas Bina Marga tentu bisa mempush pihak pelaksana pemenang lelang untuk melakukan janji. Jadi harapan kita meskipun waktu yang singkat, kalau efektif hari ini kita tanggal 14 ya. 15 sekarang, Pak. 15, berarti tinggal 10 hari lagi. Kalau speed 10 hari itu semua secara Superman, kerja yang Superman, American Captain dan lain sebagainya. Superhero nih, Superhero semua digerakkan. Ya bisa. Bisa 33%. Bisa kalau superhero semua kerjanya 24 jam atau 36 jam. Waktu yang sempit kerjanya ngebut siang malam kan bisa kan? Tapi kan ini balik lagi Pak, terkendala dengan faktor cuaca mungkin Pak. Sekarang ini kan musim penghujan. Ya justru keanehan kita di Republik ini selalu yang menjadi masalah utama saya perhatikan sejak dari dahulu. Dari dahulu. Itu pengerjaan proyek-proyek fisik jalan, kenapa sih harus dipilih pada bulan-bulan yang ber-ber begitu? Kenapa nggak dialihkan aja di awal? Ini sebenarnya Pak yang menjadi pertanyaanku juga, sempat kita bahas ke teman-teman. Kenapa harus selalu akhir tahun, Desember untuk proyek-proyek seperti ini pengerjaannya? Jadi justru sistem penganggaran kita ini yang agak aneh saya rasakan setelah duduk di DPR. Saya selalu berdebat, kenapa sih kalian memilih harus melaksanakan kegiatan itu atau memang sudah tradisi bangsa kita? Kalau besok anak sekolah ujiannya tiba-tiba tanggal 16, kita baru ngebut malam ini baca buku yang gini tebal, nggak tidur-tidur. SKS, sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam ya. Nah itu memang nggak tahu ya bagian. Tapi kalau bisa kan kita cicil ya. Kita punya waktu yang panjang, kita punya kesiapan, perencanaan yang matang, waktu yang tepat, anggaran yang disiapkan. Saya pikir semua bisa dijalankan. Dan satu hal lagi Mbak Desi yang paling aneh. Apa itu Pak? Selalu dulu saya lihat di TV ya, menjelang Lebaran, itu baru buat jalan. Kan umpama Lebaran tanggal sekian, bulan sekian, Paham. minus 2 minggu, wah baru ngebut buat jalan di mana-mana. Kenapa nggak disiapin sebelum-sebelumnya? Sementara kita punya Bapenas, kita punya Bapeda, semua bisa direncanakan dari awal. Dinas-dinas boleh melakukan ini. Saya pikir mestinya dari pusat harus ada kebijakan
dari katakanlah yang paling tinggi ya, yang menugaskan dinas, kementerian sampai ke bawah. Coba buat perencanaan itu yang matang, yang tidak pada saat orang mau rame-rame pakai jalan baru di situ sibuk. Kenapa sih tidak minus 2 atau 3 bulan supaya lebih mantap. Benar. Begitu tinggal minus seminggu, tinggal nyisip-nyisip lah istilahnya. Harusnya seperti itu sih Pak. Iya. Dicicil-cicil. Ini kayak sepertinya sistem kebut jadinya. Ya, ini kita lagi Kalau kebut sistem ini. kebut juga hasilnya pasti nggak maksimal Pak. Ya, kecuali memang superhero ya. Atau Candi Sewu pun ada gagal ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya Mbak Desi ya, Candi Masalah pembangunan Sewu pun candi, ada ya. yang gagal karena dia bangun 1000 candi kan. Ayam berkokok ternyata ada beberapa candi yang belum siap. Makanya Gagal. ketinggalan. Bener-bener. Akhirnya seperti itu ya Pak ya. Jadi ya 33%. Jadi pertanyaannya banyak nih, tanda tanya ya. Tanda tanyanya besar. Dan kita dibully nih sama kawan-kawan lain. Nah lo gitu kan. Nah lo, ini kemarin setuju nih. Gimana nih? Tapi Ya. kita sempat ngobrol tadi Pak. Ini sistemnya ini ada tadi pemenang-pemenang tender. Ya pastilah. Nah, ini gimana ini Pak? Coba Bapak ceritakan dulu, gimana sistem sekarang ini untuk proyek infrastruktur ini Pak, yang ada di Sumatera Utara ini? Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentunya Bapak Gubernur ya melalui Dinas BMBK membuat proyek ini menjadi satu untuk dikerjakan oleh perusahaan besar yang kaliber nasional yang nilainya sudah, dan itu udah bukan kontraktor lokal lagi. Kalau yang lokal-lokal kan 10M, 20M, 50M, bahkan 100. Kalau udah ini kaliber udah raksasa lah ini. Iya, udah kaliber besar Pak, 2,7 juta. Secara terbuka tentu melalui aturan yang sudah pas lah ya. Maka salah satu pemenang tendernya adalah BUMN, perusahaan yang besar yang sudah biasa melakukan kegiatan ini. Tentu ini juga ada sanksi-sanksinya kalau one prestasi. Seluruh kontrak itu ada one prestasi dan ada sanksi tentunya. Benar. Saya nggak tahu nanti pihak pemenang ini kena sanksi apa enggak. Tapi persoalannya bahwa including 2,7 triliun itu tersebar proyeknya dari ujung ke ujung. Nilai 2,7 T kalau bisa dimaksimalkan secepat mungkin kan siap supaya masyarakat Sumatera Utara tidak mengalami lagi permasalahan gangguan atau kerusakan jalan. Kerusakan jalan. Itu harapan kita. Ini masih menjadi permasalahan yang masih terus dibahas dari tahun ke tahun untuk masalah jalan di Sumut ini, Pak. Justru kita mendorong Gubernur Sumatera Utara agar lebih cepat menyelesaikan ini, karena ini kan prestasi beliau juga. Benar. Kalau jalannya bagus, siapa yang bikin bagus? Kan gubernur juga yang merasa bangga. Yang dapat nama Kan gubernur. dapat nama. Kita dapat pinggir-pinggirnya aja. Nggak apa-apa juga dapat pinggir-pinggirnya gitu ya Pak ya. Oke. Tapi Pak, kalau untuk kalau Bapak, maaf Pak, dapil mana sebenarnya? Saya dapil Medan. Heeh. Ya, dapil Medan. Nah, kebetulan di daerah Marelan udah dikerjain itu. Udah. Kemarin saya push dan mudah-mudahan udah kelihatan alat beratnya. Saya juga marah-marah ini kalau nggak jadi ya saya malu nih, saya bilang sama dapil saya. Tapi kemarin saya cek di lapangan sudah mulai ada sedikit, sudah ada alat beratnya di sana. Eksekusinya belum tahu, nanti saya cek lagi. Cek lagi ya Pak ya. Habis dari sini nanti saya ke sana nih. Harus tuh Pak. Iya. Karena pasti nanti yang kena, yang dituntut ya Bapak juga sebagai anggota dewan gitu betul, kan. Betul. Ini Memang itu gimana janji nih, gitu? politik saya.
jangan janji tinggal janji nanti, Pak. Tapi kita push ini, kita Iya, dorong benar. gubernur, Pak Gubernur, ayo. Jangan hanya alat beratnya aja yang kelihatan. Hasilnya mana ini gitu, Pak? Dicek terus gitu, Pak ya. Dia taruh alat berat, mungkin buat kita senang dulu. Biar senang nih. Gak ada bensinnya katanya. Tapi ini jalan atau enggak gitu ya. Oke, Pak, nanti kita lanjut lagi obrolan kita untuk sore hari ini. Pendengar Kardopa jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di 99,4 FM atau jika live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Pak, udah. Oke. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi untuk spesial dialog duduk bareng parlemen untuk sore hari ini. Masih langsung live di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id untuk sore hari ini. Jangan lupa untuk live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM. Masih langsung live dari ruang kerja praksi PDI Perjuangan. Benar ya Pak ya? Benar PDI sekali. Perjuangan. Iya. Masih bersama Pak Rudi Hermanto. Pak, kita ngomongin tentang DPRD. Ini Yuk. kan fungsinya bisa dibilang sebagai pengawasan ya Pak ya? Penganggaran, pengawasan. Oke, mengawasi berarti Pak. Nah, ini gimana dari praksi PDI Perjuangan sendiri melakukan kontrol terhadap proyek 2,7 triliun di lapangan ini gimana nih Pak? Terus terang saya ketua fraksi Pak Mangapul Purba yang dapilnya di daerah Simalungun monitor terus. Kemarin dia buat live di Facebook sampai kondisi jalan yang masih pelonjotan. Jalan yang 50 km, tapi ya seperti juga barangkali pemberitaan kita mengenai kondisi 2 hari yang lalu, pemberitaan melalui sosmed, itu kayaknya mereka bergerak. Nah, Pak Mangapul Sekarang orang Purba, banyak ngadunya ke sosmed nih Pak. Ya, Baru kayaknya segera ditanggapin. efeknya luar biasa ini. Kalau diviralkan, terus beliau memviralkan, keesokan harinya langsung turun alat berat, mulai dikerjain. Saya nggak tahu efek viralnya itu kah, atau memang penyertaan modal PNM itu tadi, Mbak Desi. PNM. Apakah sudah ada penyertaan modal sehingga di penghujung kok nggak dari kemarin-kemarin ya PNM-nya ya? Lucu Kenapa tuh. baru di penghujung baru masuk nih? Justru gitu saya ya. lucu ketika kita udah kepepet, PNM-nya datang dan mereka gara-gara diviralkan Baru. atau bukan. Nah ini, tapi mudah-mudahan efektivitas kegiatan Kardopa ini bisa mendorong juga seluruh kalangan stakeholder ya untuk bergerak lebih cepat, high speed. Jadi saya rasa media-media ini juga penting bagi Benar. kita, bagi masyarakat, netizen yang melihat kondisi-kondisi di lapangan ini, apa permasalahannya bisa disampaikan. Nah, sehingga pihak-pihak yang terkait cepat mengambil tindakan. Saya pikir ini hal-hal yang positif ya. Benar, Pak. Secara teknologi kita sudah mempergunakan secara efektif. Oke, tapi singgung soal jalan tadi Pak. Bapak tadi sempat di awal ngomong, saya tanya ini untuk kondisi jalan mana yang menjadi prioritas diperbaiki. Bapak bilang hampir semuanya. Ya, benar. Berarti belum ada penanganan yang jelas di sini kan Pak? Ada, sudah ada. Contohnya tadi saya udah cek ke daerah Marelan. Oke, juga. dapilnya Bapak tadi. Ada di Simalungun yang sudah mulai bergerak. Ada beberapa titik yang sudah, ya mungkin suaranya lebih kencang lebih duluan sih. Ini berarti mana yang kenceng nih? Mana yang kenceng? Adu di media sosial. Ya. Biar diviralin baru dikerjain, baru diposterin semua gitu kan Pak. Cuman yang belum dikerjain ya sabar dikit lah. Sabar. Ada ininya, ada prosesnya gitu ya Pak ya. Sebetulnya skala prioritasnya tentu ada. Skala prioritas yang paling urgen itu yang paling banyak dilalui masyarakat, yang paling kerusakannya berat, yang itu harus didahulukan. Ya. Karena kan kalau jalan mulus, jalan bagus kan juga berimbas kepada pendapatan daerah juga kan Pak? Nah, selalu saya sampaikan Apalagi daerah-daerah wisata nih Pak. bahwa jalan itu, infrastruktur jalan itulah urat nadi ekonomi. Orang kadang-kadang lupa
oh buat apa buat jalan kita nggak makan? Sesungguhnya buat jalan itu supaya mempermudah seluruh transportasi. Negara itu dimanapun berada, negara itu kalau infrastruktur jalannya bagus, ekonominya otomatis meningkat. Karena harga jual barang yang katakanlah cabai atau tomat, kalau di daerah yang diproduksinya bagus, transportasi mencapai pasarnya itu jauh dan jalannya jelek, mengakibatkan kerusakan pada hasil pertanian tadi. Nah, kalaupun ada transportasi tradisional pakai kuda atau pakai mobil hardtop atau pakai jonder, dan itu kan makan biaya. Tapi kalau jalannya mulus, jarak tempuh yang 10 jam itu bisa ditempuh barangkali setengah jam. 10 jam jadi 1 jam. Sehingga mobilitas barang ini cepat sampai ke pasar. Nah, cepat mencapai konsumen. Terjadilah feedback ke kampung, beli pupuk, beli makanan dan lain sebagainya untuk membangun kampung-kampung itu dengan hasil pertanian yang diperoleh menjadi uang. Nah, saya pikir apapun ceritanya, infrastruktur itu sangat penting untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan negara. Oke, benar, sangat penting sekali, Pak. Makanya kita dorong itu. Dorong terus ya, Pak? Dorong. Tapi kalau mencermati kondisi yang kita bahas ini, banyak masalah sana sini ya, Pak. Dari segi pemenang tendernya juga kayaknya agak sedikit muter-muter nih, Pak, jadinya kan ya. Ya cari-cari alasan. Muter sana, muter sini. Nah, dari mencermati kondisi sekarang ini, target 2023 ini menurut Bapak bisa tercapai nggak? Kita ngomongin 2022 tinggal berapa hari, udahlah 33% tadi kayaknya ya mungkin dalam mimpi bisa tercapai. Kalau membatalkan proyek ini rasanya tidak mungkin. Ya. Karena sudah merupakan sebuah keputusan dan harus dilaksanakan. Hanya persoalannya kita harus push terus dan kita harus naiklah gula darah kita nanti. Marah-marah kan kepada pihak dinas, dan pihak dinas tentunya ke pihak operator ya, pelaksana lapangan, pemenang tender. Ya itu harus kita kerjakan, kita push terus. Karena anggarannya kan kita kemarin udah berikan 500 miliar. Anggarannya 2,7 ini kan keluar secara bertahap kan, Pak? Iya, Okay. multi-years. Tapi harapan kita tanggung jawab mereka untuk cepat menyelesaikan yang 2,7 triliun ini, jalan-jalan ini. Semua kalau udah kelar, penganggaran akan dibayar secara bertahap. Saat ini tercatat sekitar 450 km jalan nih, Pak, yang masih bermasalah, yang masih terganggu saat ini di Sumatera Utara. Ya, bahkan lebih barangkali. Yang masih tercatat segitu. Yang tercatat segitu, kita nggak lihat yang belum tercatat nih. Jadi kan gini, Pak, masalah anggaran terus juga masalah jalan-jalan. Banyak kadang kondisi jalan yang baru dibenerin, balik lagi itu yang dibenerin. Jadi kesannya kok di situ-situ aja gitu, Pak. Nah, banyak ini kita lihat, Pak. Kalau berbicara ke situ berarti kan tadi yang kita bahas dari awal, sistem pengerjaannya tidak tepat waktu pada situasi musim hujan. Otomatis satu. Yang kedua, masalah kualitas. Ya kita tuntutlah kualitasnya yang prima, yang bagus. Yang bagus. Nah, tentu ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh pihak pelaksana dan pengawasan, baik dari DPR, boleh dari konsultan. Dan elemen masyarakat juga boleh mengawasi kok. Zaman sekarang nggak ada yang tertutup. Masyarakat juga LSM, bisa mengawasi langsung. Media, ya kan, netizen, semua boleh ikut mengawasi. Bisa ikut mengawasi, apalagi kan sekarang ada sosial media, Pak, ya kan. Langsung foto jepret, nalo. Bisa langsung nalo. Selesai gitu ya, Pak ya. Nah, ini Pak, waktu kita kan juga udah tidak banyak lagi nih, Pak. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi poin penting kita di tahun 2022 ini, Pak, sebelum berakhir nih. Selain masalah jalan, mungkin apalagi yang menjadi perhatian dari fraksi PDI Perjuangan nih saat ini? Tentunya harapan kita pasca COVID-19 semua bangkit lebih kuat,
bangkit bersama-sama supaya persoalan yang kemarin-kemarin ketinggalan kita itu bisa kita kejar. Karena inflasi dan lain sebagainya, ya sebagaimana kita lihat sekarang di jalanan sudah mulai macet. Berarti kan aktivitas masyarakat sudah berjalan. Nah, sudah tidak sepi-sepi lagi. Benar Pak, Nah, udah mulai ada geliatnya sekarang. sudah geliatnya sudah kelihatan. Harapan kita 2023 nanti lebih optimis lagi. Meskipun kata Pak Presiden kemarin sudah ada 14 negara yang bakal menjadi pasien IMF. Berarti ada negara gagal, sudah 6 yang jadi pasien saat ini. Dan menyusul 14 negara ngantri untuk menjadi pasien. Dan ini sangat membuat kita miris dan takut sesungguhnya. Indonesia salah satu negara yang kemarin baru kita lalui ya, 20 G20 itu kan 20 negara terbesar di dunia dengan kekuatan ekonomi. Harapan kita ya perang Uni Soviet dengan Ukraina ini kan akibatnya kemana-mana. Iya, imbasnya banyak nih Pak. Imbasnya kemana-mana. Tapi ada juga negara yang diuntungkan. Ada yang rugi, ada yang untung. Negara yang dirugikan tentu yang terlalu banyak konsumsi. Nah, tujuan kita pada akhirnya adalah lebih tepat sasaran bagaimana efektivitas kita menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Jangan terlalu boros. Ya, harus terus produktif. Hal-hal yang memang bisa menghasilkan. Indonesia punya banyak sawit, punya banyak sumber daya alam tambang, punya hasil laut. Ketika negara dan rakyat bersatu padu melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksi, saya pikir kita harus optimis menghadapinya. Meskipun ada sikap keraguan-raguan, tapi saya lebih yakin kita harus optimis. Harus optimis. Untuk melewati gelombang ini. Harus berjuang. Harus berjuang dan optimis. Optimis. Bahwa 2023 sudah di depan mata. Tinggal berapa hari lagi. Tinggal berapa minggu lagi, hitungan hari. Dan kita harus yakin 2023 itu lebih baik daripada 2022. 2022 kita lalui sudah lebih baik dari 2021. Yang kita ini masih syukur diberi kekuatan melewati sebuah beri musibah kesehatan besar ya. COVID-19 itu membuat berapa belasan juta manusia yang harus dikubur tanpa belasan juta manusia yang dikubur tanpa bisa pakai upacara resmi. Benar Pak. Kegiatan normal. Karena apa? COVID. Kita ini manusia-manusia super ini yang hadir ini. Pendengar-pendengar yang baik dimanapun berada itu pendengar Kardopa apalagi ya, pasti lebih sehat dia. Tetap semangat, tetap kuat pastinya ya tetap Pak ya. Dan Tapi kuat. balik lagi Pak sebentar sebelum kita selesaikan obrolan kita masalah infrastruktur tadi Pak. Menurut Bapak apa sih sebenarnya menjadi masalah dan kendala sampai sekarang ini belum terselesaikan masalah infrastruktur di Sumatera Utara ini? Ya itu tadi, ketika pemenang tendernya ragu-ragu mengerjakan atau ini lambat. balik ke pemenang tender nih. Iya, harus ke sana dong. Oke. Karena ini juga jualan politik 2023. 2023 gubernur sudah berakhir bulan September kalau nggak salah. Nah, ketika ini gagal, maka akan jadi propaganda yang negatif. Ketika ini sukses, akan menjadi sebuah catatan prestasi. Pak Edi Rahmayadi sudah membuat jalan begini-begini. Nah, kan kita juga harus bangga dengan itu. Dan kita rakyat Sumatera Utara yang merasakan. Ya ini kan sudah masuk ke tahun politik. Apapun ceritanya, semua pasti dikaitkan. Baik ekonomi, ini segala macam sudah kaitannya ke politik. Yang sudah hitungan hari. Kemarin udah cabut nomor. Cabut nomor apa nih Pak Arisan? Cabut nomor KPU peserta pemilu partai politik. Partai politik. Dan kebetulan kita dapat nomor 3. Oke. Nomor 3 ya hat-trick lah 3 kali. Nomor 3 ya 3 kali menang. Sudah menang 2 kali.
Nomor Satu kali ketiga lagi, menang ya. satu kali lagi. Biar menang lagi gitu. Gitu ceritanya. Oke, Pak, ini kita sudah mau selesai waktunya. Mungkin ada yang pengen disampaikan Bapak pendengar Kardopa kita. Mungkin Bapak fokus ke kamera. Oke. Ada pesan dari Pak Rudi Hermanto nih, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara. Ya, terima kasih para pendengar Kardopa dimanapun berada. 2023 sudah di depan mata, tahun politik. Tetapi kita memasuki yang paling dekat itu Natal dan Tahun Baru. Kepada warga umat Kristiani, saya ucapkan selamat Natal, salam Natal buat kita semua. Semoga Natalnya bisa memberi kebahagiaan, kesehatan, dan kemakmuran buat kita semua. Menghadapi tahun politik 2023, perbedaan itu sebuah kenyataan. Hal yang tidak bisa kita pungkiri, kita itu berbeda satu dan lain. Partai politik, warna kulit, dan lain sebagainya. Tetapi jadikanlah itu sebuah kekuatan. Kita dalam sebuah bingkai rumah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, rumah besar bangsa Indonesia. Kita harus optimis bisa menghadapi situasi politik yang berbeda. Itu adalah sebuah keindahan. Seperti di rumah makan Padang banyak disajikan jenis-jenis makanan. Ada rendang, ada ayam goreng, dan lain sebagainya. Itulah pilihan-pilihan. Ada 17 partai politik peserta pemilu. Bapak Ibu, kawan-kawan, seluruh rakyat Sumatera Utara, pendengar Kardopa, boleh memilih 17 partai politik untuk menyalurkan di mana yang sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Namun perbedaan-perbedaan pilihan itu tidak menjadikan kita harus berbeda dalam sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari. Cukup itu kita sampaikan di kotak suara. Boleh untuk saling memperkenalkan apa partai politik dengan keunggulannya masing-masing. Namun kita harus yakin kita ini adalah satu untuk semua, semua untuk satu, demi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan kita harus bersama-sama yakin dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, dengan Sumut bermartabat, menjadikan Sumut benar-benar bermartabat, tidak hanya slogan semata. Salam dan terima kasih dari saya, Rudi Hermanto, Wakil Ketua Fraksi DPRD Sumatera Utara dari PDI Perjuangan. Merdeka! Merdeka. Tapi intinya Pak, proyek 2,7 masalah perbaikan infrastruktur jalan ini bisa terrealisasi dengan baik gitu loh ya Pak ya? Iya dong. Iya dong. Dan itulah menjadi modal kita untuk kita perdagangkan atau disampaikan kepada masyarakat. Ini loh kerja kami. Nah, kerja biar Bapak Gubernur. Oke. Biar masyarakat juga yakin kerja Pak Gubernur ini loh ada. Iya. Jalan-jalan semuanya sudah aman, sudah oke gitu ya. Dan kita di garda terdepan untuk oke. mendorong Bapak Gubernur, mendorong dinas, bagaimana rakyat bisa menikmati pembangunan dengan merata. Berarti DPRD ada di garda terdepan. Iya. Oke, baiklah. Baik pendengar Kardopa, terima kasih Pak Rudi waktunya sudah ngobrol bersama kita ya. Balik lagi intinya 2,7 ini bisa oke lah. Oke. Kita harus semangat, kasih semangat juga kepada Pak Gubsu dan Wakil Gubsu juga untuk masalah infrastruktur jalan ini. Semoga bisa terrealisasi dengan baik di tahun 2023 nanti ya Pak ya. Iya. Oke, saya Desi juga harus pamit. Terima kasih pendengar Kardopa yang sudah ikutan gabung bersama kita di live Facebook atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Spesial dialog duduk bareng parlemen live dari ruang kerja Fraksi PDI Perjuangan. Harus kita akhiri dulu sampai di sini. Saya pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.